Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Jamaah Masjid Al-Burhan, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesempatan yang indah di momen 25 Ramadan 1444 Hijriah ini ya, di Surabaya ya, di 10 hari terakhir kita masih bisa menyempatkan yaitu untuk mendengarkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk mendengarkan wasiat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui rahimakumullah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Islam ini agama yang rahmah, agama yang indah, ya, agama yang indah. Dan termasuk indahnya agama ini melalui rukun Islam, syariat Islam, betul-betul indah. Dan juga dengan diperintahkannya untuk umat Islam puasa, itu juga menunjukkan sempurnanya dan indahnya Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Surat Al-Maidah ayat ketiga, bunyinya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwasanya sebagaimana disebutkan Umar bin Khattab, ya, sampai orang Yahudi berkata kepada Umar, "Ya Umar, seandainya ayat ini turun pada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan jadikan ayat ini sebagai hari rayanya orang Yahudi." Kemudian Umar berkata, "Ayu ayatin hadhi?" Ayat apa itu? Ini orang Yahudi dialog dengan Umar bin Khattab. Kemudian kata orang Yahudi, yaitu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwasanya hari ini telah kesempurnakan bagi Anda, yaitu agama untuk Anda, agama Islam. Ini ayat yang agung kata orang Yahudi. Kalau ayat ini turun kepada kami, kami akan masuk Islam. Tapi kenapa orang Yahudi enggak masuk Islam? Apa penyakitnya? Apa penyakitnya? Hasad, ya, dan sombong. Hasad kenapa? Karena mereka berangan-angan penutup para nabi harusnya dari kalangan Yahudi, ya, harusnya dari kalangan Yahudi. Tapi Allah pilih orang dari kalangan orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Gara-gara itu nggak masuk Islam, gara-gara hasad, ya. Yang ikut bapaknya mereka, Iblis laknatullah alaih, bapaknya tukang hasad. Ketika dia diperintah sujud kepada Adam, malaikat sujud, Iblis nggak mau sujud. Malah apa? Menyebutkan kias batilnya dia, bapak kias batil juga Iblis. Ana khairun min khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Khalaqtani min nar, ya. Ini katanya Iblis, ya, aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan dia dari tanah ya Allah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ini kias batil, dibantah oleh Ibnu Qayyim, ya, sekitar 1000 bantahan untuk bantah syubhatnya Iblis. Ya, ternyata api itu enggak lebih baik daripada tanah. Api bisa membakar diri sendiri. Allah ciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Allah ciptakan jin dari apa? Dari api. Manusia ciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Dan ini beda-beda. Allah ciptakan manusia dari tanah, ternyata tanah itu mendinginkan, tanah itu menyuburkan, tanah itu terus manfaatnya banyak, ya, bisa menyerap air, ya. Sedangkan api itu bisa membakar dirinya sendiri. Dibantah kias batilnya Iblis laknatullah alaih, sehingga dia nggak mau sujud. Dengan hasadnya ini pula, ya,
dia masih juga mengatasnamakan Allah. Fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Ya, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua ya Allah. Ya, kecuali hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, orang Yahudi juga demikian, enggak mau masuk Islam. Kenapa? Hasad. Kenapa kita bahas juga hasad? Karena sehat itu mudah. Sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Itu sehat. Kalau ada orang masih hatinya penuh dengan hasad, dendam, gampang marah, takut berlebihan, panik berlebihan, berarti dia nggak sehat. Antum lihat, orang yang paling sering kena kanker, kena kelenjar tiroid, jenis kelamin laki atau wanita? Siapa yang sering kena? Kaum wanita. Kenapa? Mereka paling susah menahan emosi. Ya, mereka paling gampang marah. Makanya Nabi sebutkan juga diantaranya mereka ini apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Kalau ya komen ke suaminya, bantah suaminya, mungkin bantahnya banyak. Tapi kalau suami sekali ngomong langsung ngambeknya, masya Allah. Ya. Nah, ini memang fitrahnya wanita diciptakan seperti itu. Makanya diantaranya ya penting nih, termasuk kaum wanita atau kaum pria, yang namanya psikis juga perlu dijaga. Hasad nih, penyakit hati ternyata juga sumber penyakit. Penyakit hati, penyakit roh, penyakit fisik dan psikis ini juga ngefek diantaranya nih penyakit hati. Makanya Allah jadikan puasa diantaranya puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Ya, yang disebutkan Nabi SAW, yudhibu waghra wahra as-sadr, untuk menghilangkan penyakit dalam dada. Penyakit dada termasuk apa? Amarah, gampang dendam, hasad, iri, dengki. Ini puasa Ayyamul Bid. Obatnya tukang hasad bukan minum temulawak, ya, bukan minum madu, ya, bukan minum hepatoprotektor. Obatnya apa? Di antaranya puasa Ayyamul Bid. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Wah, Yahudi hasad. Saking hasadnya mereka menjadikan Jibril sebagai musuh. Harusnya wahyu disampaikan kepada orang Yahudi, ya, sehingga salah satu dari orang Yahudi itu sebagai nabi, ternyata dikasihkan Nabi Muhammad. Sama orang Syiah juga demikian, menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh. Kenapa? Karena orang Syiah bentukan Yahudi. Kenapa? Bagi orang Syiah harusnya wahyu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai penutup Nabi. Menurut mereka ternyata Jibril, ya, alaihissalam, kan menurut mereka telah berkhianat, dikasihkan Nabi Muhammad. Salah alamat katanya. Nah, coba sama, pemikirannya sama. Makanya kita orang Indonesia jangan kayak mereka. Disebut nama Arab dikit sudah langsung panas hawanya. Memangnya kita ini agamanya orang Arab, ya. Kita ini agama Islam yang Nusantara katanya. Jadi Islam kita harus sesuai dengan Nusantara. Ya Allah, Nabi, penutup Nabi cuma satu di Arab, dimunculkan dari Quraisy. Kita jangan hasad, kenapa Nabi kita nggak muncul dari Nusantara? Kenapa dimunculkan Nabi dari Quraisy? Jangan, apa bedanya kita dengan haula mereka? Makanya hati-hati. Bersihkan hati kita. Nih, penyakit hasad ini bikin penyakit pada tubuh. Sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah. Jangan bilang sehat kalau setelah makan minum pengencer darah, minum darah tinggi, berarti belum sehat. Jangan bilang sehat kalau tidur gak nyaman, sebelum tidur minum obat pengantar tidur, minum obat-obat penenang. Jangan bilang sehat kalau tidur pipis terus 3 kali, 5 kali bangun dari tidur, berarti gak sehat. Jangan bilang sehat kalau tidur selalu mimpi buruk, berarti gak sehat. Jangan bilang sehat juga kalau perasaan gak nyaman, punya dendam. Pernah kami dapati seorang ibu-ibu dendam sama ibunya, ya, orang tuanya, padahal sudah wafat. Nah, ini hati-hati. Ada juga pernah kami dapati seorang ibu-ibu, masya Allah ajib, kelenjar tiroidnya bengkak. Kita tanya pola makannya udah bener. Oke, kalau pola makan udah bener, sisa satu yang perlu kita tanya ini, psikisnya. Bu, permisi Bu, ibu punya ya masalah psikis enggak?
Iya Tat. Masalah apa Bu? Ini suami saya Ustaz. Nih. Kenapa? Suami saya suka main perempuan Ustaz. Ya. Nah, terus suaminya bilang, kan saya sudah hijrah Tat, saya sudah tobat, semoga Allah maafkan saya. Udah, kenapa masih disimpan terus? Ternyata dia nyimpen dendam lama sampai kelenjar tiroidnya bengkak. Ada yang lain lagi, Bu, kenapa Bu? Ada masalah psikis ya Bu? Iya Tat. Kenapa Bu? Suami saya minta poligami terus. Capek saya Tat. Disimpan akhirnya sampai tidur itu mimpi suaminya nikah terus. Subhanallah, bengkak ya. Sebagian mereka jelasin tentang sabar. Diruqyah sebentar langsung pingsan, langsung kempes. Ternyata psikis sangat berpengaruh. Ya, psikologi seseorang berpengaruh dengan kesehatan mereka. Nabi Yakub alaihissalam matanya buta. Kenapa buta? Karena sedih. Ditinggal Nabi Yusuf. Sampai Allah berfirman, "Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yakub buta, memutih karena sedih. Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf, marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf, panik. Setiap malam Nabi Yakub keliling mencari putra tersayangnya Nabi Yusuf. Ya Yusuf, ya Yusuf, setiap malam. Makanya Nabi Yakub dijuluki julukan apa? Israel. Sebenarnya Israel dari dua suku kata. Isr itu ada yang mengatakan abd, hamba. Il yaitu ilah, berarti hamba Allah. Ada yang mengatakan isr itu perjalanan malam. Ya, isr perjalanan, il itu malam. Nabi Yakub sering melakukan perjalanan malam. Untuk apa? Mencari Nabi Yusuf. Jadi jangan sebut orang Yahudi, orang Israel. Jangan sebut. Karena itu julukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian rahmanakumullah jami'an, puasa ini syariat Islam yang sangat sempurna. Syariat Islam yang sangat sempurna. Kita kalau puasa ini untuk membersihkan semua penyakit kita. Mau penyakit hati, penyakit psikis, ya, atau penyakit syubhat dan syahwat, ya. Juga subhanallah untuk penyakit fisik kita. Ya. Masya Allah di bulan Ramadan banyak hidup kajian-kajian. Nih penyakit hati kita diberangus. Banyak ketakwaan kepada Allah, ya, banyak zikir. Juga subhanallah juga untuk menghapuskan dosa kita. Sampai setiap ada kira-kira itu malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan banyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nah, banyak-banyak zikir agar kita diampuni juga. Ya, dibersihkan dosanya, dibersihkan penyakit hatinya, dibersihkan juga penyakit fisiknya, dibersihkan. Bahkan apa? Diusir jin dari tubuh dia. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga para a'immah yang lainnya, orang ketika banyak makan, kata Syekhul Islam, syahwatnya akan semakin besar. Setan akan lebih mudah mendekati dia. Ya. Ketika dia puasa, kata Ibnu Qayyim, pembuluh darah dia semakin menyempit. Saat itu ruang gerak setan semakin sempit. Ya, sudah disebutkan Nabi SAW, Ja'akum Ramadan, telah datang kepada anda semua bulan Ramadan. Ya, telah datang kepada anda bulan Ramadan. Di awal malam bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan Nabi, ya, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran. Dibukalah 8 pintu surga dan ditutuplah 7 pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dibelenggu seperti diborgol. Ya. Wah, Ustaz, katanya Ramadan setan diborgol. Itu orang pacaran kok masih banyak. Ya. Orang siang hari enggak puasa kok masih banyak. Ya. Orang di bulan Ramadan matanya masih jelalatan lihat HP yang enggak boleh untuk dilihat. Kok bisa? Katanya setan sudah diborgol. Di antaranya ulama ada yang berpendapat yang diborgol adalah para dedengkotnya, anak buah masih gentayangan. Ada juga yang berpendapat
ya setan diborgol tapi masih bisa gentayangan, cuma makarnya lebih lemah karena sudah diborgol. Ya, alhasil tetap hati-hati. Nah, wah ini juga diantaranya wanada munadin, dan yang di langit sejak malam Ramadan, malam pertama sampai detik ini nanti malam juga, kalau dohirnya hadis ini, ya nada munadin, yang di langit memanggil-manggil. Kata para ulama, mereka adalah para malaikat. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai mereka yang menginginkan kebaikan, cepat sambut kebaikan ini. Bagi mereka yang menginginkan keburukan, kurangi keburukan, cegah keburukan, jangan datangi. Nah, ini kita nggak bisa dengar teriakan atau panggilan malaikat, seruan malaikat, nggak dengar. Tapi ini hadis Nabi, kita harus yakini, kita imani. Rahimanallahu jami'an. Puasa ini mempunyai sekian banyak hikmah, ya, mempunyai sekian banyak hikmah, dan puasanya kita tentunya apa? Nggak lepas sesuai dengan syarat diterimanya amalan ibadah, karena puasa juga termasuk ibadah. Yang mana syarat diterimanya amalan adalah satu, ikhlas, yang kedua mutabaah, mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Kalau ada orang puasa ikut puasa ala Nabi Isa, ikut puasa ala Nabi Musa, yang nggak diterima. Ya, atau ada orang non muslim dia puasa sesuai dengan ala Nabi Muhammad, yang nggak diterima juga. Nah, maka harus ikhlas dan sesuai apa yang Nabi ajarkan. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa menginginkan Islam itu menjadi apa? Selain Islam itu menjadi agama mereka, sedangkan Islam mengajarkan puasa ala Nabi seperti ini. Nah, dia masih menginginkan puasa ala Nabi yang lain, enggak. Ya, Yahudi punya ala puasa, Kristen punya ala puasa, orang Hindu punya puasa ala mereka, orang Romawi punya puasa ala mereka, orang Yunan punya puasa ala mereka. Mereka juga puasa, tapi beda, enggak seperti puasa ala Nabi SAW. Ya, umat Islam kalau diperintah Allah dan Rasulnya sudah, mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na. Ya, nggak perlu dia bingung lagi. Masa puasa? Puasa kayaknya kalau menurut kita nggak bagus deh. Di musim pandemi Covid kita puasa, fisiknya tambah drop. Kalau fisiknya drop nanti tambah potensi kena pandemi Covid. Lah, nggak sami'na wa ata'na nih. Ya, justru puasa ini dengan puasa Anda lihat di bulan Ramadan berlalu 2 kali Ramadan di musim pandemi Covid, angka penderita Covid yang opname di rumah sakit turun drastis. Kenapa? Dengan puasa ternyata kelembapan di dalam tubuh kita dibakar, dibuang. Yang mana virus, bakteri, jamur, cacing, patogen suka dengan media yang dingin dan lembab. Ketika tubuh Anda dingin dan lembab, dia justru akan menjadi apa? Sasaran sarang penyakit. Makanya puasa ternyata hikmah. Nah, puasa ternyata justru obat. Tapi ingat, kita puasa bukan karena puasa ingin jadi obat kita. Jangan niatkan puasa untuk menjadikan tubuh kita menjadi tubuh ideal. Jangan niatkan puasa biar kanker yang ada pada tubuh ini sembuh. Bukan. Niatkan puasa karena Allah. Adapun hikmah di balik puasa hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di baliknya. Lihat, kalau Allah memerintah sesuatu pasti ada kebaikan di balik perintah itu. Kalau Allah melarang sesuatu pasti ada malapetaka bagi hambanya. Iya apa enggak? Harus kita yakini. Allah perintah sesuatu pasti ada hikmah. Kalau Allah larang pasti ada malapetaka. Dan hukum asalnya ibadah boleh apa haram? Haram. Hukum asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Ini sudah menunjukkan apa? Rahmat dari Allah. Allah sayang sama kita sehingga kita nggak membuat ibadah seenak kita sendiri. Ya, seandainya ibadah itu nggak ada dalilnya, setiap detik orang Surabaya saja akan bikin ibadah ala-ala mereka setiap detiknya. Ya,
Orang-orang di sini bikin ibadah, yuk kita bikin ibadah yuk, rapat yuk, ibadah apa yang enak yuk, gitu. Semua bikin ibadah ala-ala mereka. Makanya Islam nggak menginginkan demikian. Kenapa? Akan membebani mereka sendiri. Ya, buang-buang waktu, buang harta, buang tenaga, ujung-ujungnya dicatat sebagai dosa, ujung-ujungnya nggak bisa minum telaga dari Nabi SAW, diusir dari telaga, ujung-ujungnya ya termasuk kategori apa? Bisa menisbatkan Nabi telah berkhianat, nggak menyampaikan risalah seperti ibadah yang kita lakukan. Nah itu. Nah makanya ibadah harus sesuai bimbingan Nabi. Ya tujuannya apa? Jadi biar kita ibadah hanya yang juklak-juklaknya saja. Di luar juklak jangan dilakukan. Kenapa? Karena hanya membebani diri kita sendiri. Yang sudah dijadikan ibadah aja banyak nggak didatangin, kok malah nyari ibadah yang nggak dianjurin. Ya, maka dari itu asal hukumnya ibadah dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya, sehingga kita nggak boleh beribadah kecuali di atas dalil. Adapun urusan dunia, apa hukumnya dunia? Mubah, boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum asalnya dunia boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum asalnya misalkan Anda boleh melakukan hubungan suami istri, boleh kapan saja boleh. Mau istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 digilir gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau di siang Ramadan, no, dosa besar, siap-siap kafarah. Masya Allah. Nih contoh, ada dalil yang melarang, udah berhenti. Hukum asalnya boleh, bahkan dikatakan sedekah, dapat pahala. Wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Nah, tapi kalau siang Ramadan, tunggu dulu, ternyata dilarang. Berarti gak boleh di siang Ramadan, malam silahkan. Nah, ini contoh ringannya. Maka apa yang Allah perintah pasti ada manfaatnya. Apa yang Allah larang ada malapetaka. Tayyib. Contoh, Allah perintah kita untuk sholat. Ya, Allah perintah kita untuk sholat. Ada manfaatnya. Walaupun manfaat ini nggak disebutkan dalam dalil, tapi apa? Para ahlinya sudah meneliti. Subhanallah, ajib. Waktu sholat dan gerakan sholat kita, zikir sholat yang kita lakukan ternyata punya manfaat. Dengan zikirnya hati ini sudah tenang. Ketika baru takbir Allahu Akbar, tutup semua pintu dunia. Kita mulai dilatih nih, latihan psikis kita. Olahraga terbaik kata Ibnu Qayyim, olahraga jiwa, olahraga hati, olahraga fisik adalah sholat. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dengan zikir ini kita tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar min dunyana, Allahu Akbar min ahalina, Allahu Akbar min tijaratina. Allah lebih besar dari dunia kita, dari perdagangan kita, dari keluarga kita. Tutup semua pintu dunia. Kalau sudah takbir, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena diharamkan kita untuk bicara, makan, minum. Diharamkan untuk kita untuk ngayal kemana-mana. Dilarang kita. Udah takbiratul ihram sudah, tutup pintu dunia. Sholat, katakan sholat cuma berapa menit kita sholat sih? Katakan paling lama, kalau paling, ya seringnya kita kurang dari 10 menit. Seandainya untuk enak-enak hitung-hitungan, sekali sholat kita 10 menit, berarti kalau 5 waktu berapa menit? 50 menit. Kalau mau mikir anak istri, kalau mau mikir tokonya, mikir warungnya, mikir bisnisnya, mikir dunianya, jangan pakai yang hanya 50 menit ini. Masih ada 23 jam 10 menit untuk mikir dunia. 50 menit hanya untuk Allah. Tutup. Allahu Akbar. Kita latih. Asyaitan kadzubab, idza dubba fa'ab. Setan itu seperti lalat, kalau diusir balik lagi. Anda sholat terus melawan setan biar enggak mempengaruhi kekhusyuan kita. Nah, ada yang sholat bilang, kalau kalian ada yang kehilangan kunci, cepat sholat, mesti ingat nanti. Itu namanya bukan hidayah minallah, hidayah dari lalat, hidayah dari setan. Tahu dia, kita lagi lalai, lagi mikir apa, tahu, dimasukin terus sama dia, dibisikin. Kunci kecepit, dibikin mainan anak-anak tadi di sela-sela kursi. Coba nanti cari, kamu keluar aja dari sholat, cari, dapat nanti. Nah, setan seperti lalat, ya, diusir balik lagi, ya, diusir balik lagi. Demikianlah syaitan. Makanya kalau setan ganggu, sunahnya baca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa sunahnya apa lagi? Meludah ke kiri 3 kali.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Tapi lihat masjidnya. Kalau masjid nggak tahu, nggak belajar sunnah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Nanti sebelahnya wah gitu kan. Nah, nggak jadi sholat nanti. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau Anda sholat di masjid yang belum paham sunnah, nggak perlu meludah. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nasun fasta'id billah. Isti'adzah. Nah, isti'adzah. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Ini ketika sholat hati kita dilatih. Ketika sholat gerakannya pun bermanfaat. Allahu Akbar. Antum dibuka ini, tulang rusuk dibuka. Tulang punggung dikembalikan sama tulang-tulang belakangnya, tangan di belakangnya. Kebanyakan aktivitas itu ke depan, nyetir mobil, nyetir motor, nulis, ngetik di depan komputer, bekerja di depan. Sholat antum ditenangin. Ya. Walaupun ini nggak ada dalilnya, sangat ilmiah, masuk akal juga. Nah, ketika ruku, subhanallah, ruku dosa-dosa seolah-olah ada di atas punggung kita. Ketika sujud dia kebuang, dosa runtuh. Ya, dan gerakan ruku disebutkan seandainya ada air netes di punggung dia, air itu tidak kemana-mana, saking lurusnya tulang punggung. Ternyata ruku terapi terbaik untuk orang yang HNP. Ya, tulang punggungnya kecepit, makanya ditarik. Jangan ruku asal-asalan kayak orang malas. Wa idza qamu ila salati wa idza qama ila salati apa? Mereka berdiri kayak apa? Kayak orang malas. Ya, kayak orang apa? Malas. Rukuk apa? Sendi-sendinya nggak diletakkan pada tempatnya, nggak ditempatkan pada tempatnya. Sujud ya, nggak ditempatkan pada tempatnya. Wah, ini diantaranya apa? Kenapa sholat ternyata apa? Mereka nggak merasakan manfaat baik dari sisi hati ataupun sisi apa? Sisi fisik dia juga ajib. Ya. Makanya ini firman Allah, hadis Nabi, apa yang Allah perintahkan punya manfaat, punya hikmah. Tapi kita beribadah bukan untuk mencari hikmah. Ibadah karena Allah, hikmahnya mengikuti saja. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini salatnya orang apa? Orang-orang munafik. Ya, salat enggak niat. Ya, salat Allahu Akbar. Udah ini habis sahur ngantuk, Allahu Akbar, sambil ngiler-ngiler, tahu-taunya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, takbir salam taunya, nggak tahu imam tadi baca sholat apa, rakaat pertama, rakaat kedua nggak tahu. Ini ketika ruku, ketika sujud juga demikian. Ada seorang dokter dari Amerika, ada wanita dari Turki, wanita Turkiya datang periksa ke dokter di Amerika, ya, dan dokter ini non Muslim. Wanita ini mengeluhkan keluhan vertigo. Kemudian dokter ini berkata, kamu muslimah? Iya dok, muslimah. Kamu sholat enggak? Enggak sholat dok. Sholat kamu, cepat sholat. Obat kamu ya sujud. Subhanallah. Ternyata sujudnya kita untuk mengalirkan darah-darah ke otak kita. Subhanallah. Oh ini hikmahnya. Belum lagi waktu sholatnya. Waktu sholat dari subuh, spektrumnya warnanya biru. Sholat duha, sholat isyraq, sholat duha, kemudian sholat duhur, sholat asar, nanti sholat duhur mulai berubah kuning, ya, kemudian sholat asar berubah orange, kemudian sholat maghrib berubah menjadi merah. Makanya saat itu antara maghrib dan isya, ya, Nabi bersabda, kufu sibyanakum, jaga anak-anak anda. Di situ saatnya setan gentayangan. Isya spektrum warna hitam. Ternyata tubuh kita ketika spektrum warna hitam keluar namanya hormon serotonin. Tubuh kita mulai ngantuk. Makanya kebiasaan Nabi SAW di luar Ramadan sering tidur di awal malam. Makanya kalau habis isya jangan banyak begadang, jangan banyak kuliner, jangan banyak olahraga, jangan banyak ngerumpi, jangan banyak kelayapan. Tidur di awal malam ini sunnah yang sekarang jarang dilakukan. Bagi ibu-ibu juga jarang dilakukan setelah adanya WhatsApp sama Instagram. Habis isya me time sampai kapan? Jam 12. Yang dilihat belanja tanaman, belanja tas, belanja pakaian bermerek, ya, belanja resep-resep glowing. Subhanallah, ajib. Suaminya yang akhirnya komen, ditulis di truknya, demi Allah, solar yang ku beli lebih murah daripada ongkos kamu glowing.
Ditulis di truk, di balik istri glowing ada suami gulung kuming. Yang biker-biker yang suka motoran, pakai di jaketnya, di balik istri glowing ada suami yang cemong. Ya. Wahai rahmatullah jami'an, ini ya perlu kita perhatikan. Ya, Islam sekali lagi betul-betul indah. Sholat aja hikmahnya begitu banyak. Ya, kalau sudah dibawa ngantuk, udah ngantuk. Kecuali Nabi SAW di malam-malam Ramadan, terkhusus 10 hari terakhir Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Bahasa kiasan, Nabi gak mendekati istrinya. Justru Nabi bangunkan istrinya untuk menghidupkan malam. Ya, bagi kaum wanita gak harus di masjid, di rumah pun silahkan. Ya, kemudian juga Nabi membangunkan putri-putrinya. Adapun putra-putra Nabi sudah wafat. Ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Di sini menunjukkan Nabi Muhammad, putra-putranya Allah wafatkan dulu. Ya, kenapa? Biar nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena kebiasaannya kalau ada anak laki-laki dari para Nabi, biasanya anak itu akan menjadi cikal bakal seorang Nabi. Wah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masih sholat, hikmah di balik sholat. Ya, belum lagi Allah berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fuhush dan mungkar. Ustaz, katanya sholat mencegah fuhush dan mungkar. Ini subhanallah, nih orang saya lihat sholatnya ajib nih. Sholat di masjid, rawatib dilakukan, tapi subhanallah di luar naik motor selalu saya lihat gonceng wanitanya ganti-ganti. No, hati-hati. Subhanallah, kalau apa? Lihat HP, ya Allah, itu HP-nya, riwayat Google yang dibuka, ya Allah, linknya sama. Link kemana? Link apa? Mauqi' al-Uryanah, yang berpakaian tapi telanjang. Masalah ya. Lu kemana sholatnya? Kok bisa? Nih, sholatnya berarti perlu dikoreksi. Ya, kok sholat tapi nggak bisa mencegah dari perbuatan fuhush, ya, dan mungkar? Berarti sholatnya ada sesuatu, ada somethingnya di dalam sholatnya. Bisa jadi nggak diterima karena dia nggak khusyuk dan lain sebagainya. Makanya hati-hati nih. Begitu pula puasa. Puasa Allah jadikan, Allah perintah puasa karena di balik perintah itu pasti ada hikmahnya. Itu yang harus kita yakini. Ya, puasa juga punya hikmah banyak. Ini masih kita bicara puasa dan sholat, belum bicara syarat Islam yang lainnya. Ya, kenapa Allah haramkan kita makan babi? Kenapa? Karena babi ternyata punya cacing 2 tanduk, cacing pitanya bisa nembus organ seluruh tubuh kita. Ternyata babi makan najisnya sendiri. Ya, antum pernah lihat nggak babi kalau jalan kayak apa? Selalu gini terus kan, nunduk terus kan? Kenapa? Karena dia malu. Malu kenapa? Bapak ibunya babi. Nah, rahimahumullah jami'an. Allah larang kita makan babi karena ini ada malapetaka, ada bahaya. Ya, kenapa Allah larang kita makan binatang buas? Ternyata juga berdampak kepada karakter orang yang makan. Ya, jangankan makan. Syekh bin Baz, Syekh Ubaid al-Jabiri, begitu pula Syekh Farkus al-Jazairi, mereka mengatakan nggak boleh kita pakai apa? Tas-tas yang dari binatang buas. Ibnu Qayyim juga demikian. Ternyata pakaian yang kita pakai, Anda misalkan pakai pakaian, pakai jaketnya asli kulit macan. Ya, hati-hati, ternyata bisa berdampak kepada karakter. Istri antum beli tasnya kulitnya ular, wah ngeri, jadi ular nanti karakternya. Antum diembat, diracuni nanti, hati-hati. Wah, ini rahmatullah jami'an, tinggalin tuh semua. Ya, fa ini apa yang Allah haramkan ternyata berdampak pada diri kita. Apa yang Allah perintah ternyata kita bahas sekarang. Kita konsen puasa. Allah perintah kita puasa. Tentunya puasa ini manfaat untuk tubuh kita. Ya, subhanallah ajaib ya. Saudara kita tuh kadang gimana gitu ya, ngomong masalah puasa. Ini ngobrol masalah puasa. Lagi ngobrol dia bilang, Ustaz, heran saya Ustaz. Setiap puasa sakit mah saya kambuh. Ada yang lagi bilang, setiap puasa GERD saya ini loh kambuh terus. Ada yang bilang, Ustaz, saya lebih heran lagi, setiap 1 hari Ramadan berat badan saya naik 1 kilo.
Sekarang ini 25 Ramadan, berat badan saya 25 kilo, Tat. Kok bisa ya gitu ya? Katanya puasa itu adalah punya manfaat, hikmah. Kok badan saya tambah kayak gini? Nah, kemudian ada yang puasa, gula darahnya naik. Sekali lagi, jangan salahkan puasa, jangan salahkan Ramadan, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan kehendak Allah. Jangan. Ya. Antum pernah lihat kisahnya seorang lelaki pemuda yang berbuat maksiat, didatangi Umar bin Khattab, "Ya fulan, kenapa kamu berbuat maksiat?" Apa kata laki-laki ini? "Saya berbuat maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Berbuat maksiat karena takdir Allah. Kira-kira apa yang dilakukan Umar? Untung nih, syukur nggak bawa pedang Umar. Masih ambil pelepah kurma, dipukuli dengan keras. "Kubra, kenapa kamu pukul saya?" "Saya pukul kamu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Anda sakit, jangan salahkan takdir Allah. Ya, Anda sakit, jangan salahkan puasa syariat Islam ini. Jangan salahkan kehendak Allah, jangan salahkan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa diri Anda termasuk penyakit, itu musibah. Ya, bercermin apa yang sudah kita lakukan. Ada penyakit yang ditimbulkan karena dosa. Yang penyakit itu Allah jadikan untuk menggugurkan dosa dia. Ada penyakit yang bukan karena dosa dia, tapi gara-gara salah dia pola makan. Ya, makan nggak pakai pola, tapi apa? Kakean pola ketika makan, akhirnya sakit. Nah, wah ini rahimanallah jami'an. Dan hikmahnya kita lihat sekali lagi, termasuk nama Allah Asy-Syafi. Apa artinya Asy-Syafi? Maha penyembuh. Tidak mungkin dengan syariat puasa Allah bikin Anda sakit. Tidak mungkin, mustahil. Allah Asy-Syafi, Allah tahu bahwasanya dengan puasa itu akan manfaat bagi Anda. Bukan dengan puasa Anda tambah kena kencing manis, bukan dengan puasa Anda kena vertigo, bukan dengan puasa Anda berat badan tambah naik, bukan dengan puasa Anda tambah mengeluhkan penyakit ini dan itu. Bukan. Ya, pantas berat badan naik, habis sahur tidur. Sama dengan memfermentasi isi perutnya, gula darah tambah naik. Nah, habis itu tidur pagi sampai duhur. Katanya tidurnya orang puasa kan ibadah. Iya, ibadah kalau dia ahli maksiat, baru tidurnya dia lebih baik daripada bangun tidur isinya ghibah namimah. Isinya apa? Lihat HP terus, lihat website yang haram untuk dilihat. Ya tidur lebih baik. Tapi kalau kita kan bukan untuk bermaksiat. Ya, kalau tidur dari subhanallah, ada sebagian tidur dari subuh sampai menjelang maghrib. Loh, duhur asar kemana? Diqadha. Puasa katanya tidur ibadah katanya. Iya, ini namanya bukan ibadah, tapi latihan jadi jenazah. Nah, membiasakan diri jadi mayit. Wah subhanallah, kalau i'tikaf tidur diganti di siangnya atau di paginya tidak mengapa, karena kebutuhan. Fa ini rahimanallah jami'an. Fa Allah juga termasuk nama Allah Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim maha mengetahui. Al-Khabir, Allah tahu detail-detailnya tentang kita. Allah tahu tentang tubuh kita, seluk-beluk tubuh kita. Bagaimana enggak? Allah sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Ahsanu qamah wa ahsanu surah. Sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologi. Allah tahu. Allah sangat tahu tubuh kita perlu puasa. Allah tahu kalau kita nggak pernah puasa, tubuh kita akan banyak racun. Semakin Anda banyak makan bukan tambah sehat, semakin tubuh Anda dingin lembab. Semakin tubuh Anda lembab, semakin potensi kena penyakit. Ya, semakin Anda banyak makan, ternyata tubuh kita diracuni sel-selnya dengan banyak makan. Subhanallah. Nabi SAW disebutkan dalam satu hari seringnya hanya makan 2 kali. Satu dari 2 itu hanya makan kurma. Tapi jangan katakan sunnahnya makan sehari cuma 2 kali. Enggak, karena butuh dalil khusus. Ya,
Nabi pernah, Nabi SAW pernah. Sebagaimana disebutkan sahabat dalam hadis yang sahih, kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin wa akalna al-jarat. Kami pernah keluar berjihad bersama Nabi dalam 7 kali peperangan, kami makan belalang. Syuf, Islam jaya itu bukan Anda makan nasi kebuli. Islam jaya itu bukan karena Anda makan kambing. Islam jaya itu bukan Anda karena konsumsi 4 sehat 5 ajib. Tapi Islam jaya karena iman. Islam jaya karena ikhlasnya mereka. Islam jaya karena doanya mereka. Islam jaya karena pertolongan, karena perantara doa orang-orang miskin. Itu lah sahabat hanya makan belalang bisa menang. Gak harus butuh senjatanya canggih-canggihan. Gak harus ikut fitness untuk bisa Islam jaya. Bukan. Islam jaya kayak orang-orang kayak gini. Di antara sahabat berperang, di antara mereka ada yang bergelantungan di atas pohon makan daun-daunan. Di antara mereka yang berperang hanya dibekelin 1 kurma, bukan dimakan, hanya dijilat, manisnya aja yang diambil. Simpan. Perang. Jihad fisabilillah, perjalanan. Ini rahmatullah. Semakin kita banyak makan, semakin menimbulkan penyakit. Nah, barakallahu fikum. Makanya Allah tahu, Allah al-alim, Allah al-khabir, tahu detail-detailnya tubuh kita. Maka Allah wajibkan puasa Ramadan. Ya, dalam 1 pekan disiapkan puasa sunnah Senin Kemis. Senin Kemis adalah puasa tengah hari dalam 1 pekan. Senin puasa, Selasa Rabu enggak puasa, Kemis puasa, Jumat hari rayanya orang Muslim setiap pekannya, Sabtu hari rayanya orang Yahudi, Ahad hari rayanya orang Nasrani, Senin puasa lagi. Selasa Rabu enggak puasa, Kemis puasa lagi. Nah, durasinya ketika dinaikkan dalam 1 bulan, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Karena durasinya 1 bulan, Allah jadikan puasanya berurutan. Tadi Senin Kemis berpisah karena cuma 1 pekan. Ketika 1 bulan berurutan 13, 14, 15. Orang yang puasa 3 hari minimalnya berturut-turut, disebutkan ahli laborat sel darah putih naik, kekebalan tubuh ikut naik, kelembapan dibuang. Subhanallah, ajib. Kurang apa Islam ini? Ya. Kita kalau tahu ini, iman kita semakin mantap. Kalau ada orang murtad, naas, malapetaka, nggak belajar itu. Nah, ada orang Islam Ramadan sengaja nggak puasa di siang hari, sengaja nggak puasa. Ini nggak tahu Islam nih, orang Islam nggak tahu Islamnya. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Wah, Islam sangat indah. Wah, ini puasa dalam 1 bulan. Adapun 1 tahun 12 bulan, atau seandainya tahunnya tahun Masehi 365 hari, Allah bukan lagi sunnahkan puasa seperti sebelumnya, tapi langsung diwajibkan dengan Ramadan. Seandainya Ramadan gak wajib, mungkin banyak orang yang gak puasa. Seandainya hanya sunnah. Yang wajib saja masih ada warung-warung ditutup, ya, ditutup sama kain-kain, sembunyi-sembunyi makannya. Ya, ditanyai, Pak, kenapa makan Pak? Anda musafir? Enggak. Pak, kenapa Anda makan? Anda sakit? Enggak. Loh, kenapa makan? Saya lagi haid. Allah jadikan haid betulan tuh laki-laki itu. Nah, ketika ada seorang laki-laki ditanya, kenapa enggak sholat? Pergi ke masjid. Sambil canda gurau dia bilang, saya lagi haid. Allah jadikan kemaluan dia keluar darah haid. Bermain-main dengan syariat. Wa ini rahmatullah jami'an. Wah, Allah jadikan puasa Ramadan. Itu pun Ramadan Allah jadikan dengan hikmah dari Allah, karena Allah hakim, maha bijak. Allah gak pengen dengan puasa Ramadan Anda terjatuh dalam malapetaka. Coba ketika Ramadan saja ada puasa sunnah sebelum puasa Ramadan, untuk kita banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Setelah Ramadan ada puasa di bulan ini, sudah hikmah. Jadi ketika kita di bulan Sya'ban, kita mulai menyesuaikan hati kita untuk membiasakan diri puasa. Dan disebutkan Aisyah, aku gak melihat Nabi SAW banyak-banyak puasa hampir sebulan penuh kecuali bulan Sya'ban. Dan ketika itu mulai latihan puasa di bulan Sya'ban, terjadilah proses direct of cure, healing crisis di bulan Sya'ban. Lemas-lemasnya di bulan Sya'ban. Ya, sering BAK, BAB, kadang BAB-nya warnanya hitam. Itu plak-plak usus sudah mulai keluar.
ya, kemudian keringat-keringat semakin bau, itu dibuang. Nah, kita kurangin makanan, mulai dikondisikan. Ketika bulan Sya'ban mulai naik memuncak, ketika di puncaknya Ramadan, dia sudah terbiasa dengan puasa yang di bulan Sya'ban racun sudah dibuang. Coba kalau orang nggak pernah puasa di bulan Sya'ban, langsung puasa Ramadan hari pertama, ya Allah, penjara betul nih Ramadan nih. Kenapa? Karena baru dia ngerasakan efeknya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, Allah sayang sama kita orang. Nah, Allah betul-betul sayang. Nah, fa ini rahmatullah. Kemudian disebutkan oleh seorang ulama pendahulu kita, oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Taiful Ma'arif, syahrul Rajab huwa syahrul budur, wa syahrul Sya'ban huwa syahrul saqi, wa syahrul Ramadan huwa syahrul hisad. Bulan Rajab bulannya Anda menanam benih. Bulan Sya'ban bulannya Anda menyiram benih. Bulan Ramadan bulannya Anda panen dengan amalan. Nah, jangan saat panen tidur terus. Panennya sudah matang ditinggal tidur. Ya, harusnya qiyamul lail, enggak qiyamul lail. Harusnya banyak baca Al-Qur'an, banyak baca Google. Ya. Harusnya banyak zikir yang disebut istrinya terus. Ya. Wah, ini rahmatullah jami'an. Wah, ini ya di antaranya Ramadan. Kemudian Ramadan setelahnya ada puasa bulan Syawal. Biar ketika Idul Fitri, hari raya kita yang makan minum, kita nggak boleh makan minum ketika hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik kita nggak boleh puasa. Ya, justru kita dianjurin makan minum. Haram puasa pada waktu itu. Nah, wa subhanallah, ya, setelah itu nggak langsung kita, ada sebagian orang puasa cuma Ramadan. Setelah itu nggak pernah puasa sunnah. Sitta Syawal juga nggak puasa. Apa yang terjadi ketika tubuh kita langsung diputus dari puasa, nggak pernah puasa lagi? Saat itu tubuh akan mengalami apa? Reaksi kagetnya. Kagetnya dari puasa, tiba-tiba rimnya blong, semua masuk dalam mulut. Ya. Nah, makanya ada puasa Syawal, diturunin dulu. Makanya kalau dalam ilmu kedokteran ada istilah tapering off, dosisnya diturunkan. Maghrib jam berapa? Kurang 3 menit. Mau tanya jawab atau lanjut aja materi? Sudah cukup aja. Nah, oh kultum masih nyambung nanti ya acaranya. Kultum 7 menit aja nanti. Kuliah 7 menit. Mau kuliah 7 menit atau kuliah 70 menit atau kuliah terserah antum. Ini kultum. Mau pilih yang mana ini? Yang ketiga, kuliah terserah antum. Insya Allah itu saja. Siap-siap ya. Kita sholat maghrib, jangan lupa doa ya. Doanya orang puasa mustajab. Anda berdoa banyak-banyak doa. Jangan lupa sebaik-baik doa yang pertama kali, sebagaimana yang disampaikan Imam Ahmad Fudail bin Iyad, adalah mendoakan pemimpin kita. Ya, kemudian doakan diri kita, doakan keluarga kita. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang diampuni ya. Semoga Allah angkat dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih terkait materi dari sebelumnya, materi ketika bukber. Yang sebelumnya kita sampai pembahasan apa sebelumnya? Hikmah dibalik sholat sudah, kemudian puasa. Kemudian puasa, termasuk Allah jadikan puasa Ramadan juga ada sebelumnya Ramadan, puasa Sya'ban, banyak-banyak puasa. Kemudian juga puasa di bulan Syawal. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kondisi puasa Ramadan, puasa di bulan Sya'ban bukan Rajab, dan di bulan Syawal
sebagaimana kondisi seseorang yang sedang sholat fardu, ada juga sholat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Dan yang demikian untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ketika kita puasa di bulan Ramadan. Maka puasa Syawal untuk menutupi kecacatan kita ketika puasa Ramadan. Begitu pula salat rawatib untuk menutupi kekurangan kita ketika salat fardu. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an, apa yang Allah perintah pasti ada hikmah di baliknya. Apa yang Allah larang, ya ada malapetaka. Yang Allah larang seperti dari makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kenapa kita dilarang makan binatang buas? Kenapa kita dilarang makan babi? Ya. Begitu pula dari apa yang dilarang oleh Allah dari perbuatan-perbuatan. Seperti kenapa dilarang perbuatan seperti kaum homoseks, LGBT, ya. Kenapa dilarang juga suami mendatangi istrinya dari lubang duburnya? Wah, ini dilarang. Nah, ini dari sisi perbuatan. Nah, dan semua itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kenapa laki-laki nggak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid dan nifas? Itu juga ada hikmahnya, menunjukkan indahnya Islam. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan." Dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang darah haid, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan mereka, katakan dia adalah kotor, najis. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, ini menunjukkan Islam ini di tengah, menunjukkan Islam itu agama yang indah. Orang Yahudi mereka orang-orang yang ekstrem kanan. Orang Yahudi mereka orang-orang yang berilmu tapi nggak beramal. Orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ketika terkait dengan darah haid dan nifas, mereka mengatakan wanita haid dan nifas najis untuk disentuh, nggak boleh tidur bareng, nggak boleh hubungan intim. Ekstrem kanan. Sedangkan orang-orang Nasrani disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ad-dhalin, itu tersesat. Ya, dan mereka berilmu tanpa beramal. Ya, mereka beramal tanpa ilmu, kebalikan dari sebelumnya al-maghdubi alaihim. Dan juga mereka terkait darah haid dan nifas, mereka mengatakan wanita haid dan nifas enggak najis untuk disentuh, enggak mengapa tidur bareng, dan enggak mengapa hubungan intim. Tetapi Islam menunjukkan indahnya di antara orang-orang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, darah haid dan nifas itu najis. Dan wanita haid dan nifas disentuh nggak mengapa, nggak najis. Cuma nggak boleh hubungan intim. Nah, fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Semua ada hikmahnya. Ya, kenapa makan pakai 3 jari? Ada hikmahnya. 3 jari menunjukkan sifat juga di tengah, al-wasatiyah, bainal ghali wal jafi, antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Orang ekstrem kanan seperti makan pakai 5 jari, orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri seperti orang yang makan 1-2 jari, orang sombong dan para raja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan makan pakai 3 jari. Kalau nggak bisa 3 jari, bisa dibantu dengan jari manis. Fa ini barakallahu fikum. Ya, apa yang Allah perintah sekali lagi ada hikmahnya. Ya, maka Allah jadikan syariat puasa bukan untuk menjadikan malapetaka bagi diri Anda. Orang-orang non-muslim, sekian banyak orang non-muslim sudah membahas manfaat puasa. Walaupun mereka nggak beriman, mereka tahu kelebihan puasa, manfaatnya puasa tahu. Ada di antara mereka sampai membuat klinik untuk mengobati segala macam penyakit hanya dengan puasa. Seperti klinik yang dibangun oleh Dr. Bachinger, klinik tahun 1920. Sampai detik ini klinik itu masih ada dari 1920. Orang yang kanker, orang yang
juga gangguan pencernaan, orang yang punya penyakit-penyakit, diopname pengobatannya hanya puasa. Begitu pula ada juga seorang lelaki dari Jepang, ya, kalau nggak salah namanya Yoshinori. 2016 dia mendapat Nobel Ilmu Kesehatan ketika dia membahas manfaat puasa. Puasanya orang Muslim itu punya manfaat. Di antaranya ada reaksi autofagi, yaitu apa? Sel-sel yang tua dibuang, diganti sel yang muda. Subhanallah, ya. Juga sel tumor, sel kanker juga diberangus, ya, dibunuh. Nah, ini diantaranya manfaat puasa. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaknya dan sebenarnya puasa yang Anda lakukan itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Puasa lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Ini sudah Allah kabarkan. Ya. Lebih baik dari urusan apa? Urusan dunia dan urusan akhirat. Puasa itu lebih baik bagi Anda daripada Anda nggak puasa. Anda yang nggak puasa, urusan dunia tambah menimbulkan penyakit. Urusan akhirat, orang kebanyakan makan, ternyata kata Syekhul Islam akan semakin memperkuat syahwat dia. Nah, fa ini barakallahu fikum, ya, wasiat-wasiat dari para ulama, baik ulama yang ahli pengobat atau yang selain mereka. Nah, fa hikmah puasa ini kita ketahui sekali lagi untuk apa? Semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berharap kepada Allah, ya, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, berikan kepadaku petunjuk bagaimana kamu bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kemudian dibunuhlah burung, dicincang-cincang, dibagi menjadi 4, diletakkan di 4 penjuru. Kemudian Allah hidupkan burung tersebut. Ya, yang Allah kemudian sebelumnya berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Ya, bukan demikian ya Rabb, bukannya tidak beriman, tapi apa? Ingin semakin tambah yakin. Dan kita ketika tahu hikmah apa yang ada pada puasa ini, kita semakin yakin dengan Allah, syariat Allah, dengan puasa, dengan dari manfaat dari bulan Ramadan ini yang Allah jadikan keberkahan. Nah, fa ini rahmatullah. Jangan sampai suudzon dengan Allah, ya, sehingga apa? Mencela syariat puasa, mencela bulan Ramadan, mencela takdir Allah dan sebagainya. Padahal Nabi SAW sudah berwasiat 3 hari sebelum wafatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang dari Anda wafat kecuali dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini barakallahu fikum tentang puasa. Wah, kalau kita perhatikan pula, bukan hanya puasanya saja, ya, bukan hanya puasanya saja, tapi juga lihat bagaimana puasanya Nabi. Ya, bukan hanya ilmu fikihnya saja, fikih tentang puasa, tapi lihat terkait urusan dunia Nabi juga, sahurnya juga apa? Ya, lifestyle-nya Nabi di bulan Ramadan seperti apa? Ternyata itu juga perlu diperhatikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu contoh-contoh yang baik, termasuk gimana puasanya Nabi. Syariat puasa itu melalui lisannya Nabi disampaikan dari Allah. Ya, maka kita juga harus tahu bagaimana puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin sempurna. Juga demikian, ada orang sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, kita sudah sampaikan bahwasanya puasa ini sudah kita sebutkan tadi, dia punya manfaat, ya, dan lebih baik bagi kita. Allah berfirman, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Puasa, ya, puasanya Anda lebih baik bagi Anda, ya, lebih baik bagi Anda jika Anda apa?
mengilmuinya atau mengetahuinya. Ya. Untuk mengilmuinya kita harus bahas. Nah, baik mengilmuinya lebih baik bagi kita. Lebih baik dari sisi apa? Baik dari sisi iman, baik dari sisi agama, baik dari sisi akhirat. Lebih baik juga dari urusan apa? Dunia, kesehatan dia. Nah, dari sisi akhirat, kalau kita tahu ternyata manfaatnya puasa penghapus dosa. Jadi bukan hanya gugurin penyakit, gugurin racun, tapi juga menggugurkan dosa. Ya, Nabi sudah bersabda, Ramadan ila Ramadan, ya mukaffiratun lima bainahun lima batil kabair. Bahwasanya puasa kita Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa kita selama kita menjauhkan dari dosa besar. Itu dosa kecil yang dihapus. Kemudian ternyata dengan puasa ini pula, ya, untuk apa? Menjauhkan kita dari neraka. Disebutkan Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah, ya ba'dallah bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Dalam riwayat mi'a amin, ya, dalam riwayat bainas sama wal ard. Allah akan jauhkan kita dengan neraka. Puasa 1 hari saja akan menjauhkan kita dari neraka. Jaraknya 70 tahun. Dalam riwayat 100 tahun. Dalam riwayat seperti langit dan bumi, kal khandak. 1 aja, apalagi kita puasa 29 hari, 30 hari. Coba. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan puasa ternyata apa? Sebagai syafaat. Puasa yang Anda lakukan nanti akan berbicara. Dari amalan Anda ini akan berbicara. Bacaan Al-Quran yang Anda baca akan berbicara. Di padang mahsyar ketika Allah betul-betul marah pada waktu itu. Di padang mahsyar bayangin matahari dideketin 1 mil. Ada manusia yang tenggelam sama keringetnya. Ada yang manusia keringetnya sampai sehidung. Ada yang keringetnya sedagu, sedada. Ada yang sepuser, sepaha. Ada yang selutut, sebetis, semata kaki. Tergantung dari dosa. Semakin banyak dosa di dunia, keringatnya semakin tinggi dan semakin menenggelamkan diri dia. Ini menunjukkan apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalnya, termasuk padang mahsyar. Dan nanti semua manusia dibangkitkan telanjang, gak ada yang dikhitan. Menunjukkan apa? Kembali kepada fitrah. Dihisab, ya, sampai ini dibangkitkan dalam keadaan belum berkhitan. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah enggak ada saling melihat antara mereka? Kemaluannya Rasulullah. Enggak sempat ya Aisyah. Ya. Dan ketika itu Allah betul-betul marah. Innallaha lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Allah enggak pernah marah sebelumnya dan setelahnya seperti di padang mahsyar, enggak pernah. Marah-marahnya Allah di padang mahsyar dah. Ya, betul-betul Allah marah, murka. Ya, dan subhanallah, biasanya arsy-nya Allah dipikul berapa malaikat? 4 malaikat. Pada hari itu dipikul berapa malaikat? Di padang mahsyar ketika Allah marah, 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Pada hari itu arsy-nya Allah dipikul oleh 8 malaikat. Kenapa? Karena goncang dengan keras. Yahtaz, goncang keras arsy-nya Allah. Ya. Sampai malaikat kewalahan. Ya. Ibnu Abbas, ahli tafsirnya para nabi, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepada dia tafsir Al-Quran. Dan dia menafsirkan 8 malaikat di sini bukan 8 jumlahnya malaikat, tapi 8 sof malaikat jejer dari sana sampai ujung sana. Itu pun nggak tahu ujungnya sana sampai ujung sana berapa malaikat, nggak tahu. Itu 8 sof. Disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana besarnya malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Besarnya, ini disebutin hadisnya saja, enggak disebutin besarnya kayak apa. Cuma bayangkan saja. Disebutkan Nabi, ya baina syahmai udhunai wa katifai
masiratu sab'ami amin. Jaraknya antara daun telinga dan bahunya ini jaraknya berapa tahun? 700 tahun perjalanan yang orang enggak berhenti-berhenti. Itu malaikat yang memikul arsy Allah. Goncang. Nanti puasanya Anda akan bersaksi, ya Rabb, si fulan siang hari ini ya Rabb puasa, enggak makan, enggak minum, enggak mendatangi syahwatnya ya Rabb, biarkan dia mendapat syafaat ya Rabb. Yang baca Al-Quran juga gitu, ya Rabb mana'tuhu minan naum, aku cegah dia dari tidur ya Rabb, dia sibuk baca Al-Quran ya Rabb, maka biarkan dia mendapat syafaat. Tuh, lebih baik enggak puasanya Anda? Lebih baik daripada enggak puasa. Nah, begitu pula dengan puasa, lebih baik dari sisi ini diantaranya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar Anda bertakwa, kita bertakwa. Ya, sebelumnya Masya Allah kalau ngomong ya remnya blong, lisan ini nggak dicegat. Sekarang ketika Ramadan, astagfirullah, Ramadan nggak boleh ghibah, nggak boleh namimah, dilatih lagi. Yang tadinya Masya Allah matanya jelalatan, ketika Ramadan astagfirullah langsung memalingkan ya. Di luar Ramadan ada orang naik motor berpakaian tapi telanjang, ya Rabb rizq hadha ya Rabb, ini rezeki ya Allah gitu. Ketika Ramadan astagfirullah atubu ilaih, jangan nunduk kalau naik motor, bahaya ya, palingkan, nggak usah dilihat ya. Nah, fa ini rahimanakumullah jami'an. Ketika Ramadan dia menjadi kuat. Lah kalau Ramadan nggak ada bedanya, kekuatan matanya, menunduknya nggak ada bedanya sama yang di luar Ramadan, ya. Kemudian juga dia bermaksiat sebagaimana di luar Ramadan, sama aja dengan bulan Ramadan. Terus gimana? Apa manfaatnya Ramadan? Di bulan Ramadan nggak diampuni, gimana kalau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan nggak merubah dirinya menjadi orang bertakwa, gimana kalau di luar Ramadan? Ini menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Madrasah terbaik untuk menjadikan kita orang yang bertakwa adalah bulan Ramadan. Ya, bukan sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Nih, bulan Ramadan nih, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa Ramadan, dengan Ramadan amalan dilipat gandakan. Ya, amalan dilipat gandakan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah berkata dalam hadis Al-Qudsi, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanyalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Di sini kata para ulama, yaitu Allah yang membalasnya dan enggak terpaut antara 10 sampai 700, bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan lebih dari itu. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Ya, di antara manfaatnya. Kemudian belum lagi disiapkan pintu Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan khusus orang-orang yang berpuasa. Nih manfaatnya, coba bayangin. Nah, kemudian menjadi apa? Berikutnya dari sisi apa? Dunia kesehatan. Puasa itu lebih baik bagi kita. Ternyata dengan puasa racun dibersihkan. Ya, katakan detox. Di dalam Al-Quran itu ada isyarat 3 jenis pengobatan di dalam Al-Quran. Yang pertama apa namanya? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Allah berfirman, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau safar, ya, maka hendaknya puasanya diganti dengan hari yang lain, sakit atau safar. Orang sakit kalau puasa khawatir tambah sakit, makanya Allah enggak anjurin. Orang safar kalau dipaksa puasa khawatir tambah sakit. Safar cuma sehari. Ya, safar cuma sehari, tapi dia memaksakan diri sampai rumah, sampai tempat tujuan, ya, akhirnya dia sakit. Berikutnya banyak Ramadan yang hilang gara-gara safar cuma 1 hari dia paksa puasa. Mending dia batalin puasa sampai rumah dia sehat, besok masih tetap puasa. Coba indahnya Islam. Ini berarti ada penjagaan kesehatan. Begitu pula di antaranya wanita hamil menyusui juga demikian, ada rukhsah, silahkan. Kalau Anda nggak puasa,
Berikutnya yang kedua ada berikutnya al-himyah anil mu'dhi. Menjauhkan diri dari gangguan. Contoh tadi firman kita sebutkan wa yas'alunaka anil mahid. Ketika mereka bertanya tentang darah haid, Allah perintah Nabi Muhammad untuk menjawab dia adalah najis. Nih, makanya bapak-bapak enggak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ya, makanya ini resikonya kalau istri satu gini, istri haid, bapak-bapak ikut haid. Ibu-ibu nifas, bapak ikut nifas. Jadi nggak ngapa-ngapain. Itu bukan resiko, ya. Biar satu rasa empat kata bapak, nggak apalah. Ya. Nah, al-himya anil mu'dhi, menjauhkan dari gangguan. Karena wanita haid itu kotor, najis. Islam nggak menganjurkan. Kalau orang Yahudi tadi nyentuh itu haram, nyentuh istrinya itu najis. Tidur bareng najis, hubungan intim nggak boleh, haram. Kalau orang Nasrani, orang-orang di masa silam yang betul-betul orang Nasrani, sekarang mereka banyak nggak tahu hakikatnya mereka, sekarang mereka nggak paham, ya, karena seperti sudah terputus, nggak ada pesantrennya mereka, ya, nggak ada sanad-sanadnya, ya. Orang-orang Nasrani di masa silam, syariat mereka wanita haid dan nifas itu nggak najis untuk disentuh dan boleh hubungan intim, boleh hubungan intim. Sedangkan umat Islam, ya, apa? Dia nggak najis untuk disentuh, tapi nggak boleh hubungan intim. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani di masa silam, mereka puasa dan puasanya mereka nggak ada sahur. Itu syariatnya mereka. Dan buka puasanya mereka kapan? Mengakhirkan waktu buka. Kapan? Sampai bintang muncul. Orang Nasrani, orang Yahudi zaman sekarang banyak yang nggak tahu. Ternyata puasa ala orang di masa silam kayak gini, mereka nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada sanadnya, nggak ada bukunya yang menunjukkan sanad. Hanya kata-katanya, kata pengarang kitab-kitab mereka. Ya, lain dengan Al-Quran, lain dengan hadis. Al-Quran nggak ada tulisan pengarangnya, sudah dari Allah, kalamullah, udah ucapan Allah. Ketika ada orang mau malsukan, langsung ketahuan. Ya, waktu itu ada orang di masa kekhilafahan, kalau nggak salah Ma'mun, kalau nggak salah, seorang lelaki yang tulisan khotnya bagus. Ya, tulisan khotnya bagus, dia seorang penyair, memalsukan Injil, memalsukan Taurat. Ya, sering dia. Nah, satu ketika khalifah pada waktu itu, ya, kamu masuk Islam aja. Dia nggak mau masuk Islam. Ya, nggak lama kemudian berjumpa lagi dengan si khalifah ini, sudah didapati dia masuk Islam. Ditanyai, kenapa kamu bisa masuk Islam? Satu keajaiban yang saya dapat. Saya sering memalsukan, saya seorang bujangga dan saya tulisan huruf Arab saya bagus, saya palsukan Taurat dan Injil, laku keras, saya tambah-tambah itu. Nah, laku keras. Ketika saya palsukan Al-Quran, satu pun gak ada yang beli. Akhirnya dia masuk Islam. Ini Masya Allah, dijaga Al-Quran. Begitu pula hadis dengan sanad-sanadnya dijaga. Nah, makanya ini diusahakan apa? Allah sendiri yang menjaga apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui siapa? Para penghafal-penghafal mereka ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Wah, ini Al-Himya anil mu'dhi, menjauhkan diri dari gangguan. Termasuk darah haid itu gangguan. Gak boleh hubungan intim ketika haid. Kenapa? Ternyata darah haid itu ada bakteri khusus yang ada di rahim. Ya, ternyata ketika hubungan intim ketika haid, tubuh mengeluarkan oksitosin. Sehingga apa? Perdarahan tambah banyak. Ternyata ketika hubungan intim ketika haid menimbulkan apa? Menimbulkan endometriosis dan kista dalam rahim. Ternyata bahaya. Makanya Islam kalau melarang ternyata ada malapetaka kalau dilanggar. Ya, ada satu hadis yang bunyinya apa? Enggak boleh, yang maknanya tidaklah dianjurkan bagi laki dan wanita untuk melakukan hubungan intim ketika istrinya dalam kondisi haid. Kalau tetap dilakukan akan menyebabkan anaknya jadi bencong. Ya, tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketiga, apa? Al-istifraq. Al-istifraq. Apa itu al-istifraq? Yaitu mengosongkan tubuh dari unsur yang berbahaya, alias detox. Nih, ternyata puasa itu adalah terapi untuk mencuci racun Anda. Sel yang tua dibuang,
sel kanker dibunuh, ya, kemudian racun-racun dibuang. Tak heran kalau ada orang yang nggak pernah puasa, ketika awal puasa badannya lemes, badannya demam, sering pipis, sering BAB, kepala pusing. Kenapa? Ini mulai reaksi apa? Cuci racunnya mulai reaksi, DOC-nya mulai reaksi, direct of cure-nya. Dunia kesehatan diantaranya apa? Ternyata dengan puasa bikin awet muda, tuh ajib. Nah, bikin apa? Bikin subur. Ternyata semakin banyak makan, darah semakin kotor. Saat itu apa? Bikin semakin menyebabkan dia hormon kacau, mandul, kekentalan pada darah, ya, akhirnya banyak penyakit juga, ya, kesemutan, kolesterol, asam urat. Nah, ini penyakitnya orang di zaman sekarang, penyakit yang sifatnya berlebihan. Orang di masa silam penyakitnya seringnya kekurangan. Zaman sekarang kelebihan apa? Kelebihan makan. Nah, nih makanya larinya ke sini. Banyak sekali manfaatnya dan seterusnya. Ya, nggak bisa kita sebutkan di sini. Ya, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian sudah kita bahas manfaat dari sisi iman dan dunia kesehatan juga. Sekarang ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya, padahal Allah sudah berfirman seperti ini, tapi kadang-kadang muncul pertanyaan. Ya, ini pertanyaan pertama. Saya, ya, sering tidak puasa, tapi sehat dan panjang umur. Nah, kok bisa? Nah, ini jadi pertanyaan. Kok bisa? Nah, pertama jawabannya, semua kembali takdir Allah. Kedua, jawabannya apa? Usaha dia usaha, punya usaha, ikhtiar apa? Bisa juga ada ikhtiar yang lainnya, olahraga, ya, bisa pola makan sehat walaupun nggak puasa, bisa, ya. Nah, ketiga jawabannya apa? Ini namanya istidraj, jebakan Allah yang disegerakan di dunia. Dibikin dia ini nggak puasa tapi dibikin sehat terus, iya, biar tambah sregep berbuat maksiat. Biar di neraka disiapin adabnya lebih banyak. Nah, itu. Makanya Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda melihat ada seorang hamba dikasih nikmat oleh Allah yang dia cintai nikmat tersebut, dan dia terus berbuat maksiat, ketahuilah itu namanya istidraj. Namanya istidraj, ya. Wah, saya sehat kok. Iya, sehat biar terus zina, sehat biar terus mabuk, sehat biar terus, ya, lama-lama ini apa? Biar dosanya disiapin, nanti tinggal digoreng aja di neraka. Nah, nasallahu afiyah, tinggal siksanya ditambah. Sama, subhanallah, ada orang, masya Allah, usianya umatnya Nabi Muhammad antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Ada orang yang usianya lebih dari 70 tahun. Bonus apa enggak? Bonus apa enggak? Tunggu dulu, jangan pede dulu. Nah, kalau lebih dari 70 tahun dia maksiat, ini namanya bukan bonus. Lebih dari 20 tahun, masya Allah, masih aja ninggalin sholat. Lebih dari 70 tahun masih suka nggak sholat, suka mabuk, masih suka zina, buka bisnis ribawi, buka ini, buka itu, semuanya maksiat. Ini bukan bonus, tapi namanya istidraj. Ditambah umur dia untuk disiapin disiksa. Yang berikutnya, ketika dia semakin taat, ini yang namanya bonus. Oh, saya nggak puasa tapi sehat. Nah, ini hati-hati. Kalau nggak puasa sehat, ya maksiat terus, nih istidraj. Belum lagi siksaan di alam kubur disiapkan. Pernah Nabi SAW ketika tidur diajak oleh malaikat untuk memanjat tebing yang begitu terjal. Nabi berkata, inilah astati, aku nggak bisa, nggak mampu. Tebing ini betul-betul terjal. Dan malaikat membantu Nabi Muhammad sampai di balik tebing, di balik bukit yang terjal ini, Nabi mendengar suara teriakan.
Ya, ketika berjumpa dengan orang yang dibalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek sampai keluar darah bercucuran, Nabi bertanya, siapa fulan? Fulan adalah orang yang batalin puasa di siang hari tanpa udzur. Nah, nasallahu afiyah. Tuh, ngeri banget tuh. Kemudian yang kedua, saya itu sudah puasa sunnah, puasa wajib, tapi kok sakit terus? Kenapa ya? Ya, puasa tapi sakit terus. Ini pertanyaan berikutnya. Ya, orang Muslim lagi yang ngomong, gara-gara Ramadan saya jadi sakit. Ya, gara-gara puasa, ya sakit GERD dan sakit lambung saya kambuh lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Jangan salahkan puasanya, salahkan apa? Sahurmu opo rek gitu. Tanyakan bukanya. Sampean bukane nopo? Nah. Bukanya buka apa ini? Sahurnya apa? Habis tarawih makannya apa? Habis tadarusan makan apa lagi? Setelah itu makan apa lagi? Ini jadi masalah. Nah, untuk ini sahur dan buka bagaimana? Silakan simak di link YouTube kami Abdur Ramadhani Official. Jangan lupa like and subscribe. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. 2022 padahal janjinya 2015 tadi. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dari lantai 1. Bismillah. Ibu-ibu bisa pakai link ada di bawah. Pertanyaan untuk Bapak, coba sebutkan 3 isyarat 3 dalam Al-Quran yang menunjukkan ada konsep pengobatan di situ, dan sebutkan dalil-dalilnya, apa yang ditadaburi dari para ulama. Ya, enggak, yang mau menjawab silahkan. Ada pertanyaan nih. Ada yang berusaha menjawab? Tadi sudah kita bahas. Mana? Pada ngantuk semua dah. Kalau nggak ada menjawab, kita tutup insyaallah. Nah, sampai di sini aja karena antum masih ada aktivitas lain untuk masih membaca Al-Quran, ya, banyak-banyak zikir. Juga banyak-banyak istighfar, ya, juga diantaranya Nabi sudah mengatakan man khairukum fi Ramadan, siapa di antara anda yang paling baik di bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, khairukum fi Ramadan aktsarukum dzikra, sebaik-baik anda di bulan Ramadan adalah anda yang paling banyak zikir, dan induk dari zikir adalah Al-Quran, ya. Juga amalan-amalan Ramadan terbaik diantaranya apa? Infak, sedekah. Nabi bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah anda di bulan Ramadan, ya, sedekah anda di bulan Ramadan. Begitu pula jangan lemah untuk mendatangi malam Lailatul Qadar, ya. Allah jadikan malam Lailatul Qadar hanya 1 malam dalam 10 malam, ya, menunjukkan Allah sayang sama kita. Kata Ibnu Qayyim, seandainya malam Lailatul Qadar itu berada di 1 malam dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan itu semua malam dalam 1 tahun, ya. Tapi apa? Kita hanya di 10 malam aja, ya, hanya di 10 malam saja. Nah,
Ini saja rahimahumullah. Dan sebagaimana antum ketahui, Nabi Adam alaihissalam usianya berapa tahun? 1000 tahun lebih. Tingginya berapa? 30 hasta, 60 hasta, 30 meter. Ya, Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa? 950 tahun, itu usianya berdakwah. Usia totalnya sekitar 1500 tahun. Ya, tinggi-tinggi mereka dan usianya panjang-panjang. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad postur tubuhnya pendek-pendek dan umurnya juga pendek-pendek. Itu pun jarang dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Ya, makanya Allah siapkan malam Lailatul Qadar. Dengan umur kita yang pendek dijadikan kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Antum bayangkan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita bulatkan menjadi 1 bulan 30 hari, berarti 1000 bulan adalah 30.000 hari. Kalau seandainya kita jadikan tahun, seandainya pakai tahun Masehi bukan tahun Hijri, maka lebih baik daripada 82 tahun. Itu Masya Allah keutamaannya. Di sini misalkan bapak rata-rata usianya kita pukul rata, usianya usia separuh baya, katakan 45 tahun misal. Usia baliknya 12 tahun. Berarti 33 tahun seandainya bapak-bapak di sini dapat malam Lailatul Qadar dari usia balik sampai detik ini, 33 tahun dapat dikalikan 82 tahun, seandainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 82 tahun, berarti usia bapak keberkahannya yaitu bisa sekitar 2706 tahun lebih kalau Anda dapati malam Lailatul Qadar. Terus ya, oleh karena itu semangat selalu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam tersebut. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah takdirkan kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada pemimpin kita. Dan semoga Allah hentikan makar-makar orang yang menghancurkan negeri ini. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.